Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ketemu lagi bersama saya dalam Apresiasi Budaya. Saat ini saya sedang mengenakan baju dari Dayak Modang. Seperti halnya baju yang saya pakai, kali ini kita akan membahas salah satu kesenian yang ada di Dayak Modang, yaitu Hudok. Bagaimana keseruannya? Kita ikuti dalam Apresiasi Budaya. Saat ini kita sedang bersama dengan narasumber dari Tari Hudok. Kita perkenalan dulu ya bersama narasumbernya. Kak, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, nama saya Putu. Saya dari kelompok KKDM, Kerukunan Keluarga Dayak Modang di Kutai Kartanegara. Ditarikan sebenarnya Tari Hudok ini sendiri atau bagaimana sih, Kak? Sebenarnya Hudok ini biasanya rame-rame dia.
dan lebih ramai, lebih bagus, lebih seru karena ini memang untuk acara yang meriah. Gitu. Hudok ini untuk acara yang meriah, pesta panen padi gitu. Pesta panen padi berarti masih ada sampai sekarang desa-desa yang menjalankan pesta panen padi itu, Kak? Masih ada beberapa desa yang masih melaksanakan tarian hudok ini ya, untuk acara adat. Tadi hudoknya pakai tongkat itu, maknanya apa juga tuh, Kak? Oh iya, kalau yang pakai tongkat itu sesuai karakter dari hudoknya. Dia menyesuaikan topeng. Jadi ada beberapa karakter yang memang kebetulan yang saya pakai ini namanya tonggap. Tonggap itu menggunakan tongkat. Dia ini karakternya adalah pemimpin. Dia dari gunung tertinggi, Apolagan. Dia yang memimpin, istilahnya pemimpin lah gitu. Pemimpin dari para hudok. Dari gunung tertinggi. Jadi kalau misalnya yang lain itu rata-rata nggak pakai tongkat ya? Biasanya sih ini yang pakai tongkat. Di depan ya. Jadi dari topeng-topeng hudok sendiri memiliki makna masing-masing nggak ya? Iya. Contohnya itu gimana, Kak? Ada juga yang namanya delai. Delai itu dia istilahnya roh guntur. Roh guntur ya. Terus itu nggak pakai tongkat. Dan itu ada juga namanya penlei. Penlei itu merepresentasikan roh yang membimbing roh-roh ke alam baka. Dia yang pembimbing. Jadi masing-masing itu punya ada tugas-tugasnya, ada tugasnya istilahnya gitu ya. Ada karakter, ada tugasnya sebagai apa. Karena kan memang dulu hudok ini dianggap ceritanya roh-roh gaib gitu. Kan tadi dari setiap topeng itu punya ceritanya masing-masing. Berarti hudok ini sendiri punya sejarahnya, Kak? Kalau boleh tahu sejarahnya itu apa sih, Kak? Jadi sejarahnya itu ada yang namanya Selea Yenyaing. Nah, dia Selea Senyaing. Nah, dia itu makhluk gaib yang menghuni sungai Sungai Kejen. Nah, jadi dia itu menyajikan hiburan untuk helaing hebung dengan mengumpulkan makhluk-makhluk gaib gitu kan di dalam air itu untuk menari. Jadi ketika helaing hebung ini diizinkan kembali bertemu dengan keluarganya di Kampung Laham itu, saat itulah hudok mulai diciptakan. Hudok ini mulai diciptakan untuk penghiburan itu. Untuk mengenang kehidupan waktu dia bersama pasangannya si Selea Senyaing gitu. Saya juga pernah dengar info kalau hudok ini ditarikan dalam festival Nugal. Itu tuh maksudnya gimana sih, Kak? Iya, biasanya itu sebelum mulai menugal, yaitu pesta padi itu. Pesta padi, jadi di kampung yang masih menjalankan tradisi ini, hudok itu ditampilkan. Hudok ditampilkan, ada maknanya nggak, Kak? Kayak minta restu, supaya hasil panen itu, hasil perladangan itu, hasilnya baik dan berlimpah ya. Terus ini tadi saya lihat topengnya unik nih, ornamennya ada macam-macam, bisa nggak Kakak jelaskan ornamen-ornamen yang ada di topeng? Ini kayak ini ya, anting. Kan kebanyakan masyarakat Dayak zaman dulu ya, Dayak Modang juga khususnya, kan menggunakan anting panjang gitu ya, telinga panjang. Ya, ini merepresentasikan itu. Dan juga ini ada tanduk di ujung kupingnya ini. Ini kayak melambangkan kejantanan. Dan ini bulu aksesorisnya juga. Kalau di masyarakat Dayak itu bulu ini kayak kesatriaan gitu. Melambangkan kesatriaan, keberanian. Terus ada lagi yang di sini di leher yang mungkin Kak pakai itu. Ini dari kulit apa itu, Kak? Kulit binatang kebanyakan. Biasanya ada juga yang pakai kulit kayu. Kulit binatang kebanyakan kulit binatang. Dan kalau yang biasanya pakai kulit macan gini, dia makna ksatria juga. Dia yang biasanya itu anak laki-laki yang sudah melalui proses adat nemlai. Nah, kalau bahasa Modang. Apa itu, Kak? Adat untuk kayak bahasanya kayak bahasanya dulu tuh ngaya kedewasaan ya. Proses kedewasaan itu adat nemlai. Berarti sebelum orang menjadi hudok ini harus ada proses kedewasaan itu juga nggak, Kak? Atau nggak perlu? Kalau zaman dulu mungkin iya ya. Kalau sekarang kan karena kita meneruskan tradisi ya, melestarikan tradisi, nggak wajib juga kalau sekarang. Kak, kalau saya pernah dengar nih kalau hudok itu ada di suku Dayak Modang dan Bahau. Sebenarnya apa sih perbedaan dari hudok Dayak Modang dan Bahau ini sendiri? Kalau untuk perbedaan dari Dayak Modang dan Bahau itu ada di karakteristik topeng, topeng hudoknya, dan juga gerak tari. Ada gerak tari dari Bahau juga yang berbeda dengan gerak tari dari Dayak Modang. Kalau untuk maknanya kira-kira gimana, Kak? Kalau untuk Dayak Bahau saya kurang tahu ya, karena memang bukan
berbeda subsuku ya. Nah, jadi saya juga kurang tahu untuk Dayak Bahau. Dan untuk Dayak Modang sendiri seperti yang saya ceritakan tadi, untuk gerak tari ceria dan ya bergembira lah. Nah, gitu. Kakak dari belajar tari Hudok ini sudah berapa lama sih Kak sebenarnya? Saya pertama kali nari Hudok ini sekitar umur 16 atau 17. 17. Tapi dari kecil sudah sering ngelihat. Kayak om saya, kakek saya gitu kan, keluarga saya. Itu kan memang dari dulu sudah melestarikan ini Hudok. Jadi sering menampilkan Hudok. Ya, termasuk yang Hudok Kawit itu juga. Nah, kayak sekarang kan lebih ke tampilan panggung kalau sekarang. Karena ya posisi kita juga sudah di kota kan. Ya, dan jadi untuk melestarikan supaya lebih dikenal juga, kita juga mau menampilkan ini di panggung. Agar orang juga lebih mengenal, oh ini toh Hudok. Jadi enggak mesti nunggu kapan nih musim berladang, kapan nih musim nugal, baru ada Hudok. Nah, jadi sekarang kayak di Tenggarong ada festival Erau, festival Kota Raja. Pemerintah kadang ngundang. Ya kayak Tipap kemarin kan. Iya. Jadi orang dari luar juga tahu, oh ini nih ada Hudok nih ternyata di Kalimantan. Dan ternyata itu juga mereka juga kaget gitu loh, dan daya tarik juga. Iya. Hudok ini.
Tadi kalau kita dengar nih kalau nama kakak di awal Putu, orang Bali nih kak. Iya. Tapi melestarikan Dayak Modang gimana sih kak? Kenapa bisa senang? Iya, iya kebetulan bapak saya orang Bali. Nah, jadi dapat namanya Putu. Ada sih nama Dayak Modang saya ada dikasih nama juga Bolejiu namanya. Bolejiu ya, kak, ya. Cuman ya berhubung saya lahir dan besar di Tenggarong bersama keluarga Dayak Modang, saya lebih pahamnya tentang budaya Dayak Modang. Berarti ibu yang Dayak Modang? Ibu Dayak Modang, iya. Ya ada. Jadi saya ada keturunan Modangnya juga gitu. Tadi juga saya lihat teman-teman nih bikin baju langsung ya. Itu berapa lama biasanya bikin bajunya kak? Biasanya sih kalau kita bikin itu untuk satu baju, biasanya kan itu satu orang satu baju ya, masing-masing gitu. Bisa makan waktu sampai 1,5 sampai 2 jam. Satu baju itu. Kalau bikin sendiri, ya jadi masing-masing punya tanggung jawab untuk membuat bajunya masing-masing. Kak, saya lihat kalau topeng hudok ini nggak ada dijual secara umum. Kira-kira kita bisa dapetin topeng hudok ini di mana sih kak? Nah itu dia lagi sekarang. Kalau sekarang dia agak susah karena pengrajinnya sendiri, nah itu sudah mulai berkurang, ya kan? Itulah harapan kita sekarang agar adalah dari anak-anak muda ini yang bisa meneruskan, yang punya bakat ngukir gitu kan, untuk bisa meneruskan menjadi pengrajin topeng hudok ini karena susah banget sekarang dicari. Jadi kayak saya sendiri ini turun temurun nih topengnya, diwariskan gitu. Dari kakek. Dari kakek diwariskan begitu. Jadi kekhususan tari yang sudah kita lihat tadi itu sebenarnya ada beberapa jenis tari sih kak yang kakak tarikan tadi. Tadi yang kita tampilkan itu ada 2 jenis tari. Dua jenis tari. Yang pertama itu bisa disebut gonggok, yang kedua itu dengduwung. Iya, itu nama musik tariannya. Makna dari tari hudok ini sendiri apa sih kak? Kan ada mengepakkan, ada loncat gitu. Kalau makna dari tarian hudok ini itu tarian yang menggambarkan keceriaan. Itu untuk penghiburan ya. Penghiburan. Saya tadi juga dengar waktu kakak nari ada musik-musik yang berbeda tuh. Apa setiap di tarian hudok itu dia memang setiap musik beda gerakan gitu kak ya? Iya, dia beda gerakan. Musiknya apa, gerakannya berbeda. Contoh tadi nama musiknya apa kak? Yang pertama itu gonggok. Gonggok itu kayak kita kakinya melangkah 3 kali, terus kita bertahan di tempat 3 kali atau 4 kali, terus melangkah lagi 3 kali. Terus ada yang satunya itu namanya dengduwung. Nah itu melompat-lompat. Kita melompat-lompat. Ada hitungannya tuh. Kadang orang ngelihat kan, ih tarian hudok gitu-gitu aja. Kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya itu ada langkahnya juga. Ada hitungan langkahnya gitu. Terus tadi waktu nari sambil teriak itu tuh artinya apa sih kak? Oh iya, itu teriak sebenarnya kayak penyemangat gitu loh. Penyemangat dan juga meluapkan kayak semangat gitu loh, mengeluarkan semangat gitu kita di dalam, dan itu juga supaya kita tetap semangat narinya, karena kan karena gerakannya juga semangat itu, dan itu lumayan melelahkan sebenarnya karena kostum hudok juga lihat aja kan agak berat, dan itu juga mengembalikan semangat kita, jadi kita harus teriak. Kalau dulu mungkin ada makna-makna kayak memanggil gitu ya, memanggil roh-roh ya, gitu memanggil biar orang ramai ngumpul gitu, ikut menari bersama, memanggil orang menari bersama. Oh iya kak, untuk saat ini sebenarnya tim-tim dari KKDM ini sudah pernah nggak melakukan sosialisasi terkait dengan tari hudok ini sendiri kak? Kita berupaya untuk itu kan salah satu cara untuk melanjutkan tradisi ya, memperkenalkan juga. Jadi kita berupaya ya, berharap didukung juga sama pemerintah setempat gitu kan, kayak mempromosikan hudok apa gitu. Sampai saat ini atensi dari masyarakat itu gimana sih kak? Sejauh yang saya tahu bagus. Ya? Masyarakat cukup tertarik. Masyarakat cukup tertarik kalau untuk hudok. Generasi penerusnya banyak kak? Lumayan. Dan kita juga mengharapkan generasi penerus harus tetap, apalagi kayak hudok gini kan, harus tetap dilaksanakan, dilanjutkan tradisinya tuh. Kemarin saya pernah ngelihat hudok yang nampil tuh kecil-kecil kak, itu umur berapa tuh? Oh itu macam-macam ada. Nah itu bagusnya generasi sekarang tuh ada anak-anak yang
Kadang dari umur 5 tahun tuh sudah tertarik ke Hudo gitu kan. Itu saya senang banget tuh ngeliat tuh. Oh, ini bibit bagus nih gitu. Bibit bagus nih untuk meneruskan Hudo gitu. Nah, maunya sih kayak ada kalau kita bikin sanggar tari, nah dari kecil tuh juga sudah dididik. Itu bagus untuk meneruskan. Kakak kira-kira punya nggak sih harapan untuk kedepannya Hudo ini mau bagaimana, Kak? Ya, jadi kan kayak seperti yang saya ceritakan tadi ya, saya kan mengenal Hudo ini turun-temurun nih dari kakek saya, terus keluarga saya nih terdekat, om, itu kan saya tertarik nih jadinya. Nah, saya berharapnya bukan dari keluarga saja. Nah, jadi ayo nih untuk teman-teman dari luar itu kan yang tertarik dan berminat itu mendalami Hudo, itu boleh banget. Kita nggak pernah matok harus orang Dayak Modang nih yang berhudo. Enggak harus kayak gitu. Siapapun boleh. Dan kalau memang berminat, bisa datang gabung sama kami nih di KKDM. Apa tuh KKDM, Kak? Kerukunan Keluarga Dayak Modang. Jadi sini tempatnya belajar. Untuk belajar, kalau mau tertarik, mau ikut Hudo gitu kan. Letaknya di mana tuh? Ini bisa di base camp kami nih. Di Kedai Pondok Ulin. Juga bisa di Jalan Mawar. Ada di sana. Itu sekretariatnya di Jalan Mawar. Boleh siapapun. Saya sendiri juga banyak temen dari, bukan cuma dari Dayak Modang. Senang. Mereka senang lihat Hudo. Boleh Kak ikut? Boleh banget. Saya ajakin kayak gitu. Boleh. Gak apa-apa. Malah itu yang kami cari. Betul. Biar ini tetap lestari. Dan tetap dikenal ya? Tetap dikenal. Nggak cuma di Dayak Modang, tapi semua orang bisa bergabung. Iya. Terima kasih banyak Kak Putu ya. Semoga sama-sama. nanti kita semua sebagai generasi milenial bisa kayak Kak Putu juga, bisa terus melestarikan budaya dan tidak pernah sungkan akan budaya kita sendiri. Saya Dea Natasha, terima kasih dan sampai jumpa.